Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Indah Lestariani. Saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Borobudur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memori dan penurunan kognitif yang terjadi karena faktor usia. Selain itu, saya juga akan memberikan cara penanggulangan dan mencegahnya, dan juga berbagai tips untuk terapinya. Selanjutnya, kita akan memasuki langsung ke materinya yuk. Materi pertama yang kita akan bahas itu mengenai lansia terlebih dahulu. Lansia itu apa sih guys? Lansia itu adalah lanjut usia yang merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, yang mengalami penurunan, kelemahan, meningkatnya keterentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Lansia itu tersendiri juga biasanya dikaitkan dengan gangguan kognitif. Gangguan kognitif ini berupanya banyak banget ya, tapi yang biasa sering kita jumpai atau kita lihat nih di keluarga kita ataupun nenek kita itu seperti daya ingat yang sudah rendah. Selain itu juga timbullah banyak penyakit, dan juga nenek kakek kita ini sudah lemah ya dalam melakukan kinerja atau pekerjaan-pekerjaan yang biasanya itu kita lakukan kegiatan sehari-hari. Namun mereka ini sudah memasuki usia lansia, yang dimana kekuatan tenaganya itu tidak seperti usia pada dewasa. Nah, gangguan kognitif itu sendiri adalah merupakan masalah serius bagi lansia karena menyebabkan terjadinya penurunan kinerja pada tugas-tugas kognitif, utamanya saat mengambil keputusan. Akibatnya adanya keterlambatan terhadap pemrosesan kerja memori dan fungsi kognitif eksekutif. Seperti itu. Ada penyebab gangguan dari kognitif. Yang pertama ini demensia. Demensia umumnya terjadi pada usia 40 tahun ke atas, yang dimana gangguan tersebut menyerang pada daya ingat, kemampuan kita dalam berpikir, atau kemampuan kita dalam mengingat sesuatu yang sudah rentan. Nah, jadi kalau demensia ini kita berkurang ya keingatan kita, daya ingat kita, daya berpikir kita itu sudah semakin melemah. Lalu yang kedua ada Alzheimer. Alzheimer ini umumnya sama sih seperti demensia, namun kalau Alzheimer ini dia lebih menyerang pada gangguan fungsi otaknya itu sendiri. Gangguan kognitif itu juga bisa jadi dari efek samping obat-obatan. Nah, efek samping dari obat-obatan itu tersendiri biasanya akan terjadi dan timbulnya itu pada usia lanjut. Contohnya itu seperti kayak timbulnya penyakit asam urat, kolesterol, darah tinggi, atau mungkin timbul penyakit-penyakit lain yang lebih dari itu ya kadar bahayanya. Makanya ketika kita pada usia masih muda ini, kita jangan terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan warung, apalagi obat-obatan yang terjual bebas ya tanpa resep dokter. Itu sangat berbahaya sekali karena pasti semua obat-obatan itu memiliki efek samping yang bukan pada saat ini ya kita rasakannya, namun nanti di kemudian hari dirasakan efeknya itu. Selanjutnya itu stres. Stres itu juga bisa mempengaruhi dari gangguan kognitif. Nah, kalau stres ini sendiri biasanya akan dirasakan itu bukan dari orang lanjut usia saja ya, namun juga orang dewasa, orang anak remaja itu juga bisa loh mengalami stres pada usia-usia tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gejala gangguan kognitif. Yang pertama itu mengingat, kesulitan mengingat ya. Nah, kesulitan mengingat ini sudah kita bahas di slide sebelumnya, yaitu demensia. Yang kedua itu masalah bahasa. Pada usia lanjut itu biasanya kita dalam berbicara dengan nenek kita atau kakek kita itu suka ada campur-campur bahasa ya. Bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Sunda, atau mungkin bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Jawa. Selain itu juga tutur kata bahasanya itu suka tidak jelas ya. Nah, karena itu pengaruh dari usianya, atau mungkin pengaruh dari fungsi otaknya itu tersendiri. Lalu di poin ketiganya ada linglung. Linglung di sini bukan berarti stres atau gila ya, tapi linglung di sini karena efek dari fungsi otaknya yang sudah tidak terlalu optimal. Lalu yang keempat lekas marah. Nah, kalau pada usia lanjut usia ini biasanya emosinya itu lebih melunjak ya, lebih tinggi gitu loh, karena ada dorongan dari timbulnya sebuah penyakit, yaitu seperti darah tinggi. Nah, biasanya kalau kita sudah memiliki penyakit darah tinggi nih yang udah usia lanjut, itu cepet tuh untuk timbulnya sebuah emosi marah.
Lalu yang kelima itu mengulangi cerita. Nah, itu tadi seperti sama halnya dengan masalah bahasa. Dia sering mengulang-ulang cerita, padahal kemarin sudah diceritakan, namun di hari ini diceritakan kembali. Nah, itu salah satu juga ya efek samping dari demensia itu. Selanjutnya itu, kenapa sih gangguan kognitif itu bisa terjadi? Nah, bisa terjadi itu karena adanya penurunan fungsi otak itu tersendiri. Nah, biasanya fungsi otak itu bisa terjadi karena ada kondisi beberapa hal. Seperti satu, proses regenerasi saraf otak itu menjadi melambat. Kedua, jumlah neurotransmitter atau zat untuk membantu komunikasi antar sel di otak itu sudah berkurang. Yang ketiga, kadar hormon pada otak tidak seimbang. Keempat, penyusutan volume otak, khususnya pada area yang digunakan untuk belajar dan berbagai aktivitas mental yang kompleks. Yang kelima, aliran darah menuju otak mulai berkurang. Keenam, resiko peradangan pada otak yang biasanya hanya muncul sebagai respon tubuh terhadap cedera dan penyakit mulai bertambah. Selanjutnya, kita sudah memasuki ke slide cara mencegah penurunan dari kognitif. Yang pertama itu adalah lebih aktif lagi berolahraga. Olahraga itu bukan cuma hanya anak ABG saja ya, atau anak muda, tapi para lansia itu juga sangat penting sekali melakukan sebuah gerakan olahraga. Gerakannya itu cukup mudah loh, hanya seperti kayak aerobik, atau mungkin senam SKJ, atau senam-senam biasa saja, atau mungkin gerakan-gerakan yang sangat mudah banget bisa dilakukan di rumah. Seperti kayak kita melenturkan nih otot tangan, kaki, atau mungkin leher ya, dan juga perut. Itu hanya perlu dilakukan di rumah saja, tidak perlu di lapangan, itu juga bisa. Minimal sehari itu kita melakukan 30 menit ya, 30 menit sehari dalam waktu seminggu 5 kali. Jadi dalam waktu seminggu tuh 5 kali dilakukan setiap harinya itu selama 30 menit. Melakukan senam seperti itu ya. Nah, itu dengan kita melakukan olahraga seperti itu bisa membantu memperlambat perkembangan gangguan dari Alzheimer ya. Jadi kita bisa memperlambat lah sebuah gangguan kognitif itu. Nah, ini penting banget nih, makanya untuk para lansia menyobanya. Kedua yaitu konsumsi makanan yang sehat. Ini udah pasti dong, makanan sehat itu yang pastinya 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau pada usia lanjut itu kita bisa lebih memperbanyak makan makanan yang mengandung mineral atau mungkin kayak protein, vitamin, itu sangat penting ya. Dan mengurangi juga makanan-makanan yang sudah mengandung karbohidrat. Nah, itu sangat penting sekali untuk memperlambat datangnya penyakit-penyakit baru yang akan terjadi pada di usia lanjut itu. Tiga itu tetap tenang dan istirahat yang cukup. Tetap tenang di sini adalah pikirannya, dan kita juga butuh istirahat yang cukup. Khususnya untuk para lansia ya, istirahat itu sangat penting sekali. Kalau perlu tuh kita melakukan tidur siang dan juga tidur malam yang cukup. Dalam arti yang cukup itu tidur malam jangan terlalu malam-malam ya. Jam malamnya untuk para lansia itu mungkin jam 9 tuh sudah cukup malam ya. Jadi kita jam 9 tuh setidaknya sudah istirahat. Seperti itu. Lalu di poin yang terakhir ini ada aktif bersosialisasi. Nah, ini juga penting loh, ternyata aktif bersosialisasi itu kepada keluarga, tetangga, atau mungkin teman, kerabat, cucu ya, dan anak. Itu perlu berkomunikasi yang lebih, sehingga dengan kita berkomunikasi itu kita bisa menjadi para lansia itu bisa menstabilkan pikirannya dan juga lebih mengupgrade lagi nih daya ingatnya dia gitu, memancing untuk lebih mengupgrade daya ingatnya para lansia tersebut. Jadi memang ada pengaruhnya juga ya dari faktor lingkungannya itu, seperti kayak tadi ya, keluarga itu adalah salah satu faktor komunikasi yang paling berpengaruh dan berefek untuk para lansia dalam mengingat sebuah memori seperti itu. Kita sudah memasuki ke slide terakhir, yaitu terapi meningkatkan fungsi kognitif, yaitu ada 6 poin. Terapi yang pertama itu adalah terapi buku harian atau diary. Jadi kegiatannya itu kita bisa menyuruh lansia tersebut untuk menulis apa saja sih kegiatan sehari-harinya dari pagi sampai malam. Nah, itu juga bisa membantu memicu daya ingatnya. Lalu kita juga bisa menyuruh para lansia itu menulis cerita di masa lalunya, mungkin cerita seperti kehidupannya, cerita pada masa sekolahnya, cerita keseruannya pada masa lalu. Nah, itu bisa memancing untuk mengingat lagi atau mereview lagi pada daya ingatnya.
Nah, lalu terapi yang kedua itu adalah terapi pohon keluarga. Ini terapi yang paling cukup mudah ya dilakukannya, karena terapi ini nih cukup akan memancing emosi pada lansia tersebut. Jadi, pada terapi ini kita menyuruh lansia tersebut untuk menulis atau menggambarkan sebuah pohon keluarga yang dimana silsilah dari keturunan-keturunannya, contoh dari kakek neneknya sampai ke orang tuanya, sampai ke nenek kita nih, posisi nenek kita sampai ke ibu bapak kita hingga ke cicit-cicitnya. Nah, ini mungkin sedikit seru ya terapi ini jika dilakukan. Lalu yang ketiga itu adalah terapi teka-teki silang. Terapi teka-teki silang ini berupa terapi kayak kita ngisi sebuah tebak-tebakan gitu ya. Nah, ini nih bisa memicu wawasannya nih, wawasan dia selama ini, apakah dia tahu nggak sih dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak seperti itu, mungkinkah dia masih mengingatnya atau tidak. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi juga nih untuk meningkatkan kognitifnya. Keempat, ini ada terapi membuat kartu ucapan yang dimana dengan terapi ini bagus banget untuk melatih motorik halusnya dia, daya ingatnya, serta dia jadi bisa mengingat lagi nih momen-momen penting apa yang pernah ia alami dan dia bisa mengungkapkan di kartu ucapan ini. Selain itu juga bagus banget ya dengan terapi ini para lansia pun juga jadi bisa melatih kalimat dan bahasanya, kalimat kosakatanya. Selain itu juga dapat meningkatkan kreativitas dan juga keberfungsian sosialnya. 5, itu ada terapi mencocokkan kartu. Nah, permainan ini sangat mudah banget ya. Ini persis banget terapi ini seperti kayak permainan Onet yang ada di aplikasi games di handphone. Itu caranya begini. Jadi ada beberapa gambar di beberapa kartu. Nah, gambar-gambar tersebut itu memiliki pasangan gambar yang sama pula, namun diacak gambarnya tersebut. Tugasnya para lansia adalah mencocokkan gambar satu dengan gambar yang sama dengan kartu tersebut. Jadi misalkan ada 4 kartu A, B, C, D. Nah, gambarnya ini berbeda-beda. Para lansia ini harus mencari gambar yang sama seperti keempat kartu ini, jadi dipasang-pasangkan seperti itu. Nah, ini bisa membantu untuk meningkatkan stimulus indera penglihatannya serta juga daya ingatnya. Terakhir ini adalah terapi senam otak atau brain gym. Nah, ini paling mudah banget juga ya, karena terapi ini itu termasuk juga terapi yang menggunakan organ fisik kita ya. Nah, ini bagus juga nih untuk para lansia yang ingin meningkatkan kestabilan tubuhnya serta penyegaran dalam tubuhnya, organ-organ dalamnya maupun juga pikirannya ya. Nah, untuk terapi senam otak ini saya akan memberikan contoh dan tips bagaimana cara terapi senam otak yang mudah, gampang, dan bisa dilakukan oleh siapapun, bukan cuma lansia juga. Oke? Nah, contohnya itu pun akan saya berikan di video selanjutnya.